Masak Sayyidatuna Aisyah. Ketika sedang masak, ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata jariyah, hamba sahaya, perempuan yang membawa apa? Membawa lauk, membawa kuah, yang membawa maraq. Kata Rasulullah, siapa di luar? Saya hamba sahayanya Ummu Salamah. Ya, Rasulullah punya istri juga namanya Ummu Salamah. Rasulullah punya istri itu memiliki kelebihan masing-masing. Ummu Salamah itu terkenal pintar masaknya. Ya, jadi bawa lauk untuk Rasulullah SAW yang ketika itu di dalam rumahnya Siti Aisyah yang sedang belajar masak. Ini gimana caranya saya supaya apa? Membahagiakan suami saya. Lagi asik-asik masak, tiba-tiba ada makanan yang enak datang. Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Ini kesukaan Rasulullah, favorit Rasulullah. Datang dari rumah seorang istri Rasulullah. Siti Aisyah yang sedang masak tiba-tiba datang ke tempat hamba sahaya tersebut, mengatakan, ini datang dari mana? Dari Ummu Salamah. Apa yang dibawa? Maraq untuk Rasulullah SAW, kuah daripada masakan Ummu Salamah, kesukaan Rasulullah. Wahai Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Kamu bawa pulang nggak? Kalau nggak saya pecahin piringnya. Yang jadi masalah di hadapan beliau Siti Aisyah ketika itu ada Rasulullah. Kalau ngomongnya hanya berdua saja mungkin biasa, tapi cewek tuh lihat tuh bahayanya cewek. Inna kaidakunna azim, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya muslihat perempuan itu azim. Allah yang bilang. Sementara muslihatnya syaitan kata Allah Subhanahu wa taala dhaif, lemah. Di dalam Al-Qur'an kalian baca, betul Bim? Setan Allah Subhanahu wa taala sifatkan tipu muslihatnya itu sangatlah lemah tipu dayanya. Tapi kalau perempuan, inna kaidakunna azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa perempuan itu begini dan begitu, enggak. Memang udah bawaannya begitu. Begitu. Makanya orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya paling besar. Orang yang paling bukan curhat ini ya. Orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan ada seorang wali di negeri Hadramaut ditanya, kenapa kamu bisa soleh seperti ini? Kamu mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena sabarnya dia sama istrinya. Setiap hari diomelin sama bininya. Setiap hari diomelin sama istrinya. Maka Siti Aisyah mengatakan, kamu bawa pulang atau tidak? Kalau tidak saya pecahkan di sini juga. Bingung ini. Hamba sahaya pulang diomelin istri Rasul, nggak pulang diomelin istri Rasul. Nggak enak kan? Jadi begitu. Kalau dia pulang diomelin Ummu Salamah, nggak pulang diomelin Siti Aisyah. Akhirnya galau dia, diam aja di situ. Rasulullah ngeliatin, ini mau ngapain ini Aisyah ini? Ternyata benar, diambil sama Siti Aisyah dan dilempar makanan tersebut di hadapan Rasulullah. Maka takut itu hamba sahaya dan dia pun pulang. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, nggak lauk di sini, nggak lauk dari situ. Maksudnya apa? Nggak ada lauk. Sekarang makan siang nggak ada lauk. Ini enggak, itu enggak, kata Rasulullah. Kata Siti Aisyah. Siti Aisyah pergi. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akan arti cinta. Sahabat saya bertanya, apa arti cinta? Ketika Rasulullah SAW mengambil sisa-sisa makanan tersebut dan tertawa, lalu mengatakan, gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu, pergi, jangan mendekat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang seperti itu ada di zaman Rasulullah SAW, di kehidupan baginda Rasulullah SAW. Bahkan pernah Siti Aisyah, pernah suatu saat ada masalah sama Rasulullah. Terus dia bilang, ya Rasulullah, kamu yang bersalah. Kata Rasulullah SAW, kita selesaikan masalahnya, wahai Aisyah, dengan baik-baik. Bagaimana jalan keluarnya? Kata Siti Aisyah, panggil salah seorang di antara sahabatmu yang menjadi hakim, menengahi antara kita berdua. Kata Rasulullah, oke, saya panggil Umar. Enggak, Umar terlalu keras, kata Siti Aisyah. Beliau yang menentukan. Rasulullah begitu cinta kepada istrinya Siti Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah tahu. Di dalam Bukhari Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu tidak marah. Kapan ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, ketika kamu bersumpah, wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, berarti kamu tidak sedang mau menyebut namaku, kamu berarti lagi marah. Tapi kalau lagi kamu berbahagia denganku dan senang kepadaku, kamu akan mengatakan wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Sayyidina Umar, kata Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, enggak mau. Sayyidina Umar terlalu tegas. Kita panggil Uthman. Uthman nanti lebih membela kamu ya Rasulullah. Dia orangnya maluan, pemalu. Kata Rasulullah, kalau begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau itu sih pasti menang Rasulullah, sepupunya Rasulullah, mantunya Rasulullah. Terus siapa yang kamu mau? Abu Bakar? Abu Bakar sepertinya lebih cocok ya Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Abu Bakar sepertinya lebih cocok. Bapaknya. Akhirnya kata Rasulullah, oke, kita panggil Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Bingung Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah tahu ini. Ini pasti kerja ulah Siti Aisyah ini. Kenapa saya dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya sedang ada masalah dengan Siti Aisyah, dengan Aisyah. Saya ingin diselesaikan dengan baik-baik. Kamu menjadi penengah. Kamu bukan sahabat saya, bukan murid saya, dan kamu bukan sebagai ayah daripada Aisyah, tapi kamu sebagai hakim yang bijak, yang memisah, yang menyelesaikan masalah kami berdua. Oke, kata Sayyidina Abu Bakar. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo Abu Bakar mulai. Sayyidina Abu Bakar mulai. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya mau tahu asal usul masalahnya ini dari mana. Belum sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sayyidatuna Aisyah sudah mengatakan, yang salah dia bukan saya. Sayyidatuna Aisyah enggak mau menyebut nama Rasulullah, yang salah dia, kata Sayyidatuna Aisyah. Marah Sayyidina Abu Bakar, berdiri mau dipukul Sayyidatuna Aisyah. Kurang ajar kamu sama Rasulullah. Ketika mau dipukul Siti Aisyah, apa yang beliau lakukan? Beliau kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berlindung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Sayyidina Abu Bakar yang mau memukul Siti Aisyah dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau mau main kekerasan bukan di sini tempatnya. Dia adalah istri saya. Keren enggak Rasulullah? Maka Sayyidina Abu Bakar malu dan keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam.